Hujan deras mengguyur jalanan kota, sementara dua anak yatim, Arga dan Nisa, berdiri kedinginan, tubuh basah kuyup dan tangan gemetar memohon belas kasihan. Tidak ada yang memperhatikan mereka, sampai seorang miliarder lewat dengan mobil mewahnya. Apa yang ia lakukan berikutnya bukan sekedar memberi bantuan, tapi akan mengubah hidup kedua anak itu selamanya, dalam cara yang tak pernah mereka bayangkan. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di tengah derasnya hujan sore itu, di sebuah jalan kecil yang lengang dan becek, berdiri seorang anak laki-laki bernama Arga. Tubuhnya kurus, pakaian yang dikenakannya lusuh dan basah kuyup karena hujan yang tak henti-henti menimpa. Rambutnya yang hitam menempel di wajah, menutupi pipi yang kotor dan basah. Di sisinya ada adiknya, Nisa, gadis kecil berusia sekitar 6 tahun, menggigil menahan dingin. Nisa memeluk diri sendiri. Tubuhnya nyaris tanpa perlindungan selain jaket yang terlalu besar dan robek di beberapa bagian. Kaki mereka terendam air di genangan yang mengalir perlahan di pinggir jalan, membuat sepatu mereka penuh lumpur. Hujan yang deras membuat lampu jalan terlihat remang dan memantulkan cahaya ke permukaan jalan yang basah, menciptakan bayangan yang panjang dan bergelombang. Orang-orang yang lewat menunduk, terburu-buru melindungi diri dari hujan, dan tidak ada yang berhenti menoleh lama. Beberapa mobil melintas, percikan air dari roda mereka menyiram sedikit tubuh Arga dan Nisa, membuat mereka semakin kedinginan dan basah. Meski begitu, Arga tetap mencoba melindungi Nisa dengan tubuhnya sendiri. Ia menunduk, menutupi kepala adiknya dengan jaket lusuhnya, berusaha menahan air hujan agar tidak mengenai wajah Nisa. Wajah Arga terlihat tegang namun penuh tekad. Meski dirinya lapar, dingin dan lelah, ia tidak ingin adiknya menangis atau terluka. Matanya merah karena air hujan dan kantuk yang menumpuk, tapi ia tetap berdiri di sana, memandang ke arah jalan, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Nisa menatap sekeliling dengan mata besar yang penuh ketakutan, sesekali menatap ke arah Arga, mencari rasa aman. Suasana di sekitar mereka sunyi, hanya suara hujan yang jatuh di jalanan dan sesekali suara kendaraan yang melintas cepat. Udara dingin menusuk kulit mereka, membuat gigi mereka bergemeretak dan tubuh mereka basah dari ujung kepala hingga kaki. Jaket lusuh Arga yang basah tidak cukup untuk menghangatkan mereka, tapi ia tetap menahan diri untuk tidak mengeluh, hanya berusaha membuat adiknya tetap hangat. Bayangan orang-orang yang lewat seolah jauh dan tak peduli. Dunia di sekitar mereka terasa keras dan menakutkan. Hanya hujan, jalan yang becek, dan dua anak yatim ini yang berdiri di tengah dunia yang seakan tak memberi tempat bagi mereka. Meski begitu, ada sesuatu dalam pandangan Arga yang berbeda. Di balik wajahnya yang kotor dan basah, terlihat keberanian dan cinta yang besar untuk adiknya. Ia tahu, meski dunia ini keras, ia harus bertahan. Dan di bawah hujan yang deras itu, dua anak itu berdiri tegak, penuh keteguhan hati, menanti perubahan yang belum mereka tahu akan datang. Arga menggenggam tangan Nisa dengan erat, mencoba menenangkan adiknya yang menggigil kedinginan. Tubuh Nisa kecil dan kurus itu gemetar hebat. Jaket lusuhnya yang basah tidak mampu menahan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Rambut Nisa yang basah menempel di wajahnya, dan pipinya merah karena kedinginan. Ia menunduk, mencoba melindungi diri sendiri dari hujan yang semakin deras. Arga, meski tubuhnya sendiri basah dan kedinginan, terus menunduk di samping Nisa, menahan jaket yang ia tarik menutupi kepala adiknya, seolah seluruh tubuhnya menjadi perisai dari hujan dan dunia yang keras. Kaki mereka terendam genangan yang berwarna coklat karena lumpur. Sepatu yang mereka kenakan sudah robek dan berlubang. Air masuk ke dalam hingga membuat jari-jari kaki mereka menggigil. Arga menatap ke arah jalan, berharap ada seseorang yang berhenti. Tapi setiap orang hanya berjalan cepat atau melintas dengan mobil. Tidak ada yang menoleh terlalu lama. Setiap percikan air dari mobil yang lewat membuat mereka melompat kecil, semakin basah dan kedinginan. Tapi mereka tidak berani lari. Tidak ada tempat berteduh yang dekat, hanya jalan yang sepi dan hujan yang tak kunjung reda. Udara dingin menusuk kulit mereka, membuat gigi mereka bergemeretak dan tubuh mereka basah dari ujung kepala hingga kaki. Jaket lusuh Arga yang basah tidak cukup untuk menghangatkan mereka,
tapi ia tetap menahan diri untuk tidak mengeluh, hanya berusaha membuat adiknya tetap hangat. Bayangan orang-orang yang lewat seolah jauh dan tak peduli. Dunia di sekitar mereka terasa keras dan menakutkan. Hanya hujan, jalan yang becek, dan dua anak yatim ini yang berdiri di tengah dunia yang seakan tak memberi tempat bagi mereka. Meski begitu, ada sesuatu dalam pandangan Arga yang berbeda. Di balik wajahnya yang kotor dan basah, terlihat keberanian dan cinta yang besar untuk adiknya. Ia tahu, meski dunia ini keras, ia harus bertahan. Dan di bawah hujan yang deras itu, dua anak itu berdiri tegak, penuh keteguhan hati, menanti perubahan yang belum mereka tahu akan datang. Di tengah hujan yang terus mengguyur, sebuah mobil hitam mewah meluncur perlahan di jalanan yang basah. Di dalamnya, Bima, seorang miliarder yang terkenal karena bisnis dan kekayaannya, menatap keluar jendela dengan ekspresi serius. Biasanya, ia hanya melihat dunia dari balik kaca mobil, dengan jarak aman dari kesulitan orang lain. Namun sore itu, sesuatu membuat pandangannya tertahan pada dua sosok kecil yang berdiri di pinggir jalan. Arga dan Nisa. Tubuh mereka basah kuyup, wajah penuh kotoran dan rasa takut, menarik perhatian Bima dengan cara yang tak biasa. Bima merasakan sesuatu di hatinya, sebuah rasa campur aduk antara simpati dan rasa tak tega. Ia melihat Arga mencoba menutupi adiknya dari hujan dengan jaket lusuhnya sendiri, meski jaket itu pun basah dan sobek di beberapa tempat. Pandangan Arga penuh keteguhan, keberanian, dan tanggung jawab yang begitu besar untuk usianya. Nisa yang lebih kecil memeluk tubuh sendiri, gemetar kedinginan, menatap kakaknya dengan mata besar yang penuh ketakutan. Pemandangan itu membuat Bima terdiam sejenak. Ia jarang melihat anak-anak yang begitu rentan, berdiri di tengah hujan deras, tanpa perlindungan dan perhatian dari orang dewasa di sekitarnya. Hujan yang deras memantulkan cahaya lampu jalan di permukaan aspal, menciptakan bayangan bergerak yang tak. Di tengah hujan yang terus mengguyur, sebuah mobil hitam mewah meluncur perlahan di jalanan yang basah. Di dalamnya, Bima, seorang miliarder yang terkenal karena bisnis dan kekayaannya, menatap keluar jendela dengan ekspresi serius. Biasanya, ia hanya melihat dunia dari balik kaca mobil, dengan jarak aman dari kesulitan orang lain. Namun sore itu, sesuatu membuat pandangannya tertahan pada dua sosok kecil yang berdiri di pinggir jalan. Arga dan Nisa. Tubuh mereka basah kuyup, wajah penuh kotoran dan rasa takut, menarik perhatian Bima dengan cara yang tak biasa. Bima merasakan sesuatu di hatinya, sebuah rasa campur aduk antara simpati dan rasa tak tega. Ia melihat Arga mencoba menutupi adiknya dari hujan dengan jaket lusuhnya sendiri, meski jaket itu pun basah dan sobek di beberapa tempat. Pandangan Arga penuh keteguhan, keberanian, dan tanggung jawab yang begitu besar untuk usianya. Nisa yang lebih kecil memeluk tubuh sendiri, gemetar kedinginan, menatap kakaknya dengan mata besar yang penuh ketakutan. Pemandangan itu membuat Bima terdiam sejenak. Ia jarang melihat anak-anak yang begitu rentan, berdiri di tengah hujan deras, tanpa perlindungan dan perhatian dari orang dewasa di sekitarnya. Hujan yang deras memantulkan cahaya lampu jalan di permukaan aspal, menciptakan bayangan bergerak yang tampak dramatis. Bima menatap lebih lama, merasakan dingin dan kesedihan yang tak bisa dihindari. Ia tahu banyak orang di dunia ini hidup nyaman dan kaya seperti dirinya. Tapi di luar sana, masih ada anak-anak yang harus bertahan dalam hujan dan kelaparan tanpa ada yang peduli. Pikirannya berputar, membayangkan bagaimana Arga dan Nisa bisa sampai di kondisi itu, tanpa rumah yang layak, tanpa makanan yang cukup, dan tanpa kehangatan seorang orang tua. Bima menepikan mobilnya perlahan, jantungnya berdebar karena keputusan yang baru saja muncul di hatinya. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Ia menurunkan kaca jendela meski hujan masuk, menyaksikan kedua anak itu lebih dekat lagi. Hatinya dipenuhi rasa iba yang tulus. Bima bukan hanya terkejut dengan kondisi mereka, tapi juga terpesona oleh keberanian Arga yang berusaha melindungi adiknya. Mata Bima menatap penuh perhatian, seolah membaca cerita hidup dua anak yatim itu hanya dari ekspresi wajah mereka. Dalam sekejap, Bima menyadari bahwa momen itu bisa menjadi titik awal yang berbeda. Ia tidak bisa terus melewati jalan ini seperti biasanya, tanpa menolong. Rasa empati yang tiba-tiba muncul membuatnya ingin turun dari mobil dan mendekati mereka. Bukan sebagai orang kaya yang memberi sedekah, tapi sebagai manusia yang ingin hadir di sisi mereka saat dunia tampak kejam. Hujan terus deras, tapi Bima sudah membuat keputusan. Ia ingin mendekat, ingin menyentuh hidup dua anak ini dengan kebaikan nyata.
Ia menahan nafas sejenak, menatap Arga dan Nisa yang tampak kecil dan rapuh, dan kemudian membuka pintu mobil. Setetes air hujan jatuh di wajahnya, tapi ia tak peduli. Hatinya sudah tertuju pada dua anak yatim yang berdiri di tengah dunia yang keras dan langkahnya akan segera mendekati mereka. Bima menekan rem mobil dengan perlahan, membuat roda kendaraan mewahnya berhenti tepat di tepi jalan yang becek. Air hujan yang deras memercik ke kaca mobil, menutupi sebagian pandangannya, tapi ia tetap menatap Arga dan Nisa dengan fokus. Detik demi detik terasa lebih lambat, seolah hujan dan suara kendaraan yang melintas di jalan itu menghilang, meninggalkannya sendiri dengan dua sosok kecil yang berdiri basah kuyup. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tetapi karena perasaan aneh yang campur aduk, kasihan, iba, dan keinginan mendalam untuk membantu. Bima menurunkan kaca mobil sepenuhnya, hujan pun menyiram jas hujan mahal yang ia kenakan. Beberapa tetes jatuh di wajahnya, tapi ia tak peduli. Hatinya hanya tertuju pada anak-anak itu. Ia menatap Arga yang berdiri tegak, walaupun tubuhnya basah dan gemetar. Pandangan Arga yang tegas namun lelah itu membuat Bima tersentuh lebih dalam daripada yang ia kira. Di samping Arga, Nisa memeluk tubuhnya sendiri. Matanya mengikuti kakaknya dengan cemas, sesekali menatap orang-orang yang lewat dengan harapan kecil, namun selalu dikecewakan. Tanpa ragu, Bima membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Setiap langkahnya membuat air hujan memercik ke sepatu dan celananya, namun ia tetap berjalan mantap menuju Arga dan Nisa. Angin yang membawa butiran hujan dingin menerpa wajahnya, tetapi ia merasakan kehangatan di dalam hatinya, seolah ada dorongan yang memaksa dirinya untuk hadir di sisi dua anak yatim itu. Saat kakinya semakin dekat, Arga mulai menoleh dengan mata besar penuh ketakutan. Nisa menempel lebih erat ke kakaknya, menatap Bima dengan cemas dan bingung. Bima berhenti beberapa langkah dari mereka, menunduk sedikit agar matanya sejajar dengan Arga. Wajahnya menunjukkan kelembutan, bukan kekuasaan atau kesombongan orang kaya. Ia menatap Arga dengan pandangan hangat, seakan mengatakan bahwa ia datang bukan sebagai orang yang menghakimi, tapi sebagai manusia yang ingin hadir di sisi mereka saat dunia tampak kejam. Hujan terus deras, tapi Bima sudah membuat keputusan. Ia ingin mendekat, ingin menyentuh hidup dua anak ini dengan kebaikan nyata. Ia menahan nafas sejenak, menatap Arga dan Nisa yang tampak kecil dan rapuh, dan kemudian membuka pintu mobil. Setetes air hujan jatuh di wajahnya, tapi ia tak peduli. Hatinya sudah tertuju pada dua anak yatim yang berdiri di tengah dunia yang keras dan langkahnya akan segera mendekati mereka. Bima tetap menunduk, matanya menatap Arga dengan penuh perhatian, seolah mencoba membaca setiap rasa takut dan keteguhan yang terpancar dari anak itu. Arga, yang biasanya harus kuat untuk adiknya, merasakan campuran takut dan penasaran. Ia menatap Bima sebentar, lalu menunduk lagi, mencoba menenangkan diri. Nisa, yang masih menggigil, menempel lebih erat ke kakaknya. Bibirnya gemetar, matanya yang besar tak lepas dari sosok orang dewasa yang tampak berbeda dari orang-orang lain yang biasanya mereka temui. Ada sesuatu dalam pandangan Bima yang membuat Nisa sedikit tenang, seakan ia bisa merasakan niat baik yang tulus di balik kehadirannya. Bima mengangkat sedikit tangan, bukan untuk menyentuh atau memaksa, tapi sekadar memberi isyarat agar Arga merasa aman. Ia tersenyum lembut dan berkata, "Aku ingin kalian aman. Tidak apa-apa, aku hanya ingin membantu." Suaranya rendah, menenangkan dan berbeda dari orang-orang di sekitar yang hanya berlalu tanpa peduli. Arga menggeleng pelan, bibirnya masih gemetar, tapi hatinya mulai sedikit lega. Ia melihat bahwa Bima tidak menuntut apapun, tidak memandang mereka dengan jijik, dan tidak terburu-buru. Hanya ada perhatian dan kehangatan yang tulus. Hujan deras tetap membasahi mereka, tapi momen itu terasa berbeda. Setiap tetes air yang jatuh di tubuh Arga dan Nisa terasa tidak terlalu dingin karena perhatian Bima memberi sedikit rasa hangat di hati mereka. Bima menunduk lebih dekat, matanya seolah mengatakan, "Kalian tidak sendirian." Nisa mulai perlahan melepaskan pelukannya pada kakaknya, dan Arga menyesuaikan posisi tubuhnya agar adiknya bisa sedikit lebih aman di bawah perlindungan jas hujan lusuh Bima yang menetes air. Bima mengamati jaket lusuh Arga yang basah dan sobek, serta sepatu berlubang yang tidak mampu menahan genangan air. Ia tahu, dua anak ini hidup dalam kondisi yang sulit, jauh dari perhatian orang dewasa yang seharusnya peduli. Namun ia juga melihat keberanian Arga yang luar biasa. Anak itu berdiri tegak, mencoba melindungi adiknya meski tubuh sendiri basah dan lelah. Perasaan Bima campur aduk antara kagum,
iba, dan keinginan untuk segera melakukan sesuatu. Tanpa terburu-buru, Bima menunduk lebih dekat lagi dan berkata lembut, "Aku bisa membawa kalian ke tempat yang hangat, makan sesuatu, dan kalian bisa berteduh sebentar. Tidak ada yang akan menyakiti kalian di sini." Arga menatap adiknya yang kini menatap Bima dengan mata yang perlahan mulai percaya. Hati Arga sedikit melegakan, karena untuk pertama kalinya hari itu, ada orang dewasa yang benar-benar peduli pada mereka, bukan sekedar lewat atau menghindar. Di bawah hujan yang deras itu, ketegangan perlahan berubah menjadi harapan. Arga mulai menurunkan sedikit rasa takutnya, dan Nisa menggenggam tangan kakaknya lebih longgar, merasakan bahwa ada seseorang yang bisa diandalkan. Hanya dalam beberapa menit, suasana dingin dan berat di jalan itu terasa sedikit hangat karena kehadiran Bima yang tulus dan penuh perhatian. Anak-anak itu, basah dan kedinginan, mulai merasakan secercah keamanan yang jarang mereka alami. Bima berdiri di depan Arga dan Nisa. Tubuhnya basah oleh hujan deras, tapi hatinya terasa hangat karena perasaan empati yang tak tertahankan. Ia menatap Arga lebih lama, melihat bagaimana anak itu terus berusaha menutupi adiknya dengan jaket lusuhnya sendiri. Setiap gerakan Arga menunjukkan tanggung jawab besar untuk usianya, keberanian yang lahir dari kebutuhan dan cinta terhadap adiknya. Bima merasakan kagum bercampur iba. Ia tahu, keberanian itu bukan karena Arga ingin terlihat hebat, melainkan karena ia tidak memiliki pilihan lain selain melindungi Nisa. Hujan yang deras menimpa mereka seperti membingkai momen itu menjadi dramatis. Air hujan jatuh di rambut Bima dan wajahnya, menetes ke jas hujannya yang basah, tapi ia tidak peduli. Suara hujan yang deras, gemericik air yang jatuh di jalanan dan sesekali suara kendaraan yang melintas menjadi latar yang sunyi dan tegang. Di tengah itu semua, Bima merasakan urgensi yang kuat. Dua anak ini tidak bisa dibiarkan berdiri di luar hujan, kedinginan dan kelaparan. Hatinya tidak membiarkan ia menunggu lebih lama. Arga menatap Bima dengan campuran rasa takut dan penasaran. Ia tidak tahu apakah bisa mempercayai orang dewasa yang tiba-tiba muncul di tengah hujan deras ini. Nisa menempel lebih erat ke kakaknya, tubuhnya gemetar hebat, matanya memancarkan ketakutan yang murni. Namun melihat tatapan hangat dan tenang Bima, sedikit demi sedikit ketegangan di wajah mereka mulai mencair. Ada rasa aman yang baru muncul meski hujan tetap membasahi tubuh mereka. Bima menunduk, senyumnya tetap lembut dan berkata dengan suara hangat, "Kalian tidak perlu takut. Aku hanya ingin kalian aman dan hangat." Kata-kata itu sederhana, tapi penuh makna. Hujan yang deras membuat kata-kata itu terdengar lembut, menenangkan dan mengusir sedikit rasa dingin yang menusuk mereka. Arga mulai merasa ada orang yang benar-benar peduli, seseorang yang tidak hanya lewat dan menatap sekilas, tapi sungguh hadir untuk mereka. Tanpa terburu-buru, Bima meraih payung yang terselip di mobilnya dan membukanya, menutupi kepala Arga dan Nisa dari hujan. Anak-anak itu terdiam, tidak tahu harus berkata apa, tapi tubuh mereka perlahan merasa hangat. Arga menyesuaikan posisi tubuhnya, mencoba melindungi Nisa lebih baik di bawah perlindungan jas hujan lusuh Bima yang menetes air. Bima mengamati jaket lusuh Arga yang basah dan sobek, serta sepatu berlubang yang tidak mampu menahan genangan air. Ia tahu, dua anak ini hidup dalam kondisi yang sulit, jauh dari perhatian orang dewasa yang seharusnya peduli. Namun ia juga melihat keberanian Arga yang luar biasa. Anak itu berdiri tegak, mencoba melindungi adiknya meski tubuh sendiri basah dan lelah. Perasaan Bima campur aduk antara kagum, iba, dan keinginan untuk segera melakukan sesuatu. Tanpa terburu-buru, Bima menunduk lebih dekat lagi dan berkata lembut, "Aku bisa membawa kalian ke tempat yang hangat, makan sesuatu, dan kalian bisa berteduh sebentar. Tidak ada yang akan menyakiti kalian di sini." Arga menatap adiknya yang kini menatap Bima dengan mata yang perlahan mulai percaya. Hati Arga sedikit melegakan, karena untuk pertama kalinya hari itu, ada orang dewasa yang benar-benar peduli pada mereka, bukan sekadar lewat atau menghindar. Di bawah hujan yang deras itu, ketegangan perlahan berubah menjadi harapan. Arga mulai menurunkan sedikit rasa takutnya, dan Nisa menggenggam tangan kakaknya lebih longgar, merasakan bahwa ada seseorang yang bisa diandalkan. Hanya dalam beberapa menit, suasana dingin dan berat di jalan itu terasa sedikit hangat karena kehadiran Bima yang tulus dan penuh perhatian. Anak-anak itu, basah dan kedinginan, mulai merasakan secercah keamanan yang jarang mereka alami. Setelah memastikan payung menutupi kepala Arga dan Nisa, Bima melangkah perlahan ke mobilnya, sambil tetap menatap kedua anak itu. Arga dan Nisa menoleh.
Mata mereka penuh campuran rasa takut, penasaran, dan sedikit harapan. Tubuh mereka basah kuyup, jaket lusuh menempel di kulit, sepatu berlubang penuh lumpur, dan gigi mereka masih gemetar karena dingin. Namun, kehadiran Bima membawa rasa aman yang belum pernah mereka rasakan. Perlahan, Arga mengangguk, memberi izin tanpa kata-kata. Bima membuka pintu mobil. Hujan deras menerpa jas hujannya yang mahal. Ia menunduk agar Arga dan Nisa bisa masuk lebih mudah, seolah menegaskan bahwa ini bukan mobil biasa bagi mereka, melainkan tempat perlindungan sementara. Arga memimpin Nisa masuk, menahan tangan adiknya yang gemetar, sementara tubuhnya sendiri basah kuyup. Nisa menoleh sebentar ke arah jalan, melihat hujan deras yang mengalir di sepanjang jalanan yang becek, dan kemudian menunduk lagi, menempel erat ke kakaknya. Begitu Arga dan Nisa duduk di kursi mobil yang hangat, mereka mulai merasakan perbedaan yang drastis dari dunia luar. Panas dari pemanas mobil menyebar, menghangatkan tubuh mereka yang dingin. Bima menutup pintu dan suara hujan yang mengguyur di luar terdengar jauh lebih lembut. Arga menatap sekeliling interior mobil. Matanya membesar melihat kenyamanan yang kontras dengan kehidupan mereka selama ini. Kursi empuk, bau hangat dari kabin mobil, dan suara damai yang jauh dari hujan dan kebisingan jalan membuat mereka terdiam, hampir tidak percaya. Bima mengemudi perlahan, matanya sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan kedua anak itu nyaman. Ia tidak berbicara banyak, hanya sesekali bertanya dengan lembut, "Apakah kalian kedinginan?" Arga dan Nisa hanya menggeleng, masih terlalu terpukau dan lelah untuk menjawab. Suasana di dalam mobil hangat, tapi perasaan mereka lebih hangat lagi karena kehadiran Bima yang tulus. Anak-anak itu mulai merasakan bahwa dunia bisa menjadi tempat yang aman, setidaknya untuk sementara. Di luar, hujan masih deras, membuat genangan air di jalanan terlihat seperti sungai kecil. Suara air yang mengalir dan hujan yang menimpa atap mobil menciptakan latar dramatis. Namun di dalam mobil, terasa damai dan tenang. Arga memeluk Nisa dari samping, memastikan adiknya tetap hangat, sementara matanya menatap keluar jendela, membayangkan dunia yang tiba-tiba terasa berbeda. Nisa perlahan melepaskan pelukan diri sendiri, menempel ke kakaknya, dan menatap Bima sekilas dengan mata yang mulai mempercayai. Bima tersenyum tipis, mengetahui bahwa langkah kecil ini sudah memberi perubahan besar bagi kedua anak itu. Tidak hanya mereka terlindungi dari hujan dan dingin, tetapi mereka juga mulai merasakan kehangatan dan perhatian yang selama ini hilang dari hidup mereka. Perjalanan singkat itu terasa seperti awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah harapan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Perjalanan mobil Bima melewati jalanan kota yang basah terasa lebih tenang dibandingkan kesibukan di luar hujan. Arga duduk di kursi belakang, memeluk Nisa yang duduk di pangkuannya, mencoba menenangkan adiknya yang masih kedinginan. Hujan terus mengguyur, tapi di dalam kabin mobil, kehangatan pemanas dan kenyamanan kursi empuk membuat tubuh mereka mulai rileks sedikit demi sedikit. Suasana di luar mungkin tetap keras, tapi di dalam mobil, dunia seolah memberikan jeda yang aman bagi dua anak yatim itu. Bima sesekali menoleh ke belakang, menatap kedua anak itu dengan tatapan lembut. Ia menunggu waktu yang tepat untuk membuka percakapan, karena ia tahu mereka masih ragu dan takut dengan kebaikan yang datang tiba-tiba. Akhirnya, dengan suara yang rendah dan tenang, ia mulai bertanya, "Kalian tinggal di mana selama ini?" Arga menatap ke jendela, seolah mencari kata-kata yang tepat. Ia menelan ludah, lalu perlahan menceritakan tentang gubuk reot, tempat mereka tinggal di pinggir kota, jauh dari sekolah dan teman-teman. Nisa sesekali menatap kakaknya, wajahnya masih takut, tapi ada rasa lega karena Arga mulai berbicara. Arga bercerita bagaimana orang tua mereka meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan mereka berdua untuk bertahan sendiri. Mereka harus mengurus diri sendiri, mencari makanan dari sisa-sisa roti atau sayuran yang dibuang orang, dan bertahan dari hujan atau panas terik hilang. Setiap kata yang keluar dari mulut Arga membawa rasa pilu yang mendalam, tapi juga menunjukkan keteguhan dan tanggung jawab yang luar biasa untuk seorang anak seusianya. Bima mendengarkan dengan seksama, hatinya terasa sakit namun juga kagum. Ia tidak menyela, hanya sesekali mengangguk, memberi isyarat bahwa ia peduli dan memahami. Ia bisa merasakan beban yang selama ini ditanggung oleh Arga dan Nisa, betapa beratnya hidup tanpa orang tua dan perlindungan. Namun di balik cerita itu, Bima juga melihat keberanian Arga yang luar biasa. Anak itu berdiri tegak, melindungi adiknya dari dunia yang seakan kejam,
meski tubuhnya sendiri lelah dan lapar. Nisa, yang duduk di pangkuan kakaknya, sesekali menatap Bima dengan mata besar yang penuh keheranan. Ia tidak mengerti mengapa orang dewasa ini mau peduli pada anak-anak ini, sesuatu yang jarang terjadi dalam hidup mereka. Ada rasa percaya yang perlahan tumbuh, karena untuk pertama kalinya, mereka merasa ada seseorang yang benar-benar peduli pada mereka, bukan hanya sekedar lewat atau menatap sebentar. Hujan yang terus mengguyur di dalam mobil terdengar lembut, seperti latar musik yang menambah suasana emosional. Arga mulai berbicara lebih banyak, menceritakan kesulitan yang mereka hadapi setiap hari, tentang sekolah yang tak bisa dilanjutkan karena biaya, tentang pakaian yang robek dan sepatu yang sudah tak layak, tentang rasa lapar dan dingin yang harus mereka hadapi sendirian. Kata-kata itu menggugah hati Bima, membuatnya semakin yakin bahwa ia harus melakukan sesuatu lebih dari sekedar membantu sesaat. Dalam perjalanan yang singkat namun penuh makna itu, suasana di dalam mobil berubah dari canggung menjadi hangat. Anak-anak itu mulai percaya, meski perlahan, bahwa dunia bisa memberi mereka harapan baru. Dan bagi Bima, momen itu terasa seperti awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah harapan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sesampainya di rumah Bima, suasana berubah drastis. Dari jalanan yang basah, dingin, dan keras, Arga dan Nisa kini berada di dalam rumah besar yang hangat, dengan cahaya lampu lembut memantul di dinding dan lantai kayu yang bersih. Hujan masih mengguyur di luar, tetapi aroma hangat dari dapur segera menyambut mereka. Arga menatap sekeliling, matanya membesar, penuh campuran kagum dan heran. Ia tidak pernah membayangkan ada tempat seperti ini, hangat, bersih, dan nyaman, di dunia yang selama ini terasa keras baginya. Bima segera menyiapkan makan malam sederhana tapi hangat. Sup sayur hangat dengan roti segar, air hangat, dan susu hangat diletakkan di meja. Ia mengajak Arga dan Nisa duduk, menegaskan bahwa mereka bisa makan tanpa takut dan dalam kenyamanan. Arga menatap hidangan itu dengan ragu-ragu, sementara Nisa menatap kakaknya, menunggu tanda bahwa semuanya aman. Akhirnya, Arga mengangguk pelan, dan Nisa mulai mengambil sendoknya. Menggigil, tapi mata mereka mulai berbinar karena rasa lapar yang lama tak terpenuhi. Saat suapan pertama masuk ke mulut Arga dan Nisa, mereka terdiam sejenak. Sup hangat itu terasa luar biasa, bukan hanya karena rasanya, tetapi karena kehangatan yang menyebar ke tubuh mereka. Arga menatap adiknya, dan Nisa menatap kakaknya. Lalu keduanya menatap Bima. Ada rasa tak percaya bercampur haru di mata mereka. Anak-anak itu baru saja merasakan makanan layak pertama yang hangat, setelah hari-hari penuh lapar dan dingin. Suasana di ruangan itu terasa hening sejenak. Hanya terdengar suara sendok menempel mangkuk dan napas anak-anak yang mulai lebih tenang. Bima tersenyum, hatinya terenyuh melihat reaksi mereka. Ia tidak pernah menyangka bahwa hal sederhana seperti makan hangat bisa membawa emosi begitu besar. Ia melihat bagaimana Arga melindungi Nisa bahkan saat mereka makan, memastikan adiknya mendapatkan bagian yang cukup. Dan Nisa, meski masih takut, mulai melepaskan ketegangan dari tubuhnya. Bima merasakan bahwa momen ini bukan sekedar makan malam, tapi titik balik bagi dua anak yatim itu. Momen pertama mereka merasa aman, diperhatikan, dan dicintai. Selama makan, Arga mulai bercerita sedikit demi sedikit tentang keseharian mereka, tentang bagaimana mereka mencari makanan di pasar atau toko yang membuang sisa roti, tentang malam-malam mereka bertahan dalam hujan tanpa tempat berteduh. Nisa sesekali menimpali dengan suara lembut dan mata berkaca-kaca, menceritakan rasa takut dan kesepian yang mereka rasakan. Bima mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menepuk punggung Arga atau tersenyum hangat ke Nisa, menegaskan bahwa mereka sekarang aman. Hujan di luar masih terdengar deras di luar, tetapi di dalam rumah, ruangan itu penuh kehangatan, perhatian, dan rasa aman. Anak-anak itu yang sebelumnya berdiri kedinginan di hujan, kini perlahan merasa bahwa dunia bisa menjadi tempat yang baik. Bagi Bima, melihat mereka makan dengan lahap dan merasakan kehangatan adalah hadiah terbesar. Ia tahu bahwa malam ini dua anak yatim itu tidak hanya mendapatkan makanan, tetapi juga harapan baru. Rasa percaya bahwa ada orang yang peduli dan dunia tidak sepenuhnya kejam. Setelah makan malam selesai, Bima memimpin Arga dan Nisa ke lantai atas rumahnya. Anak-anak itu mengikuti dengan langkah pelan.
Rasa penasaran bercampur gugup masih terlihat di mata mereka. Arga menggenggam tangan adiknya, memastikan Nisa tetap dekat dan aman. Tangga kayu yang hangat dan cahaya lampu lembut di sepanjang lorong memberikan rasa nyaman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak kotor dari lumpur dan air hujan yang menempel di sepatu. Tetapi Bima hanya tersenyum, menandakan bahwa tidak apa-apa. Tidak ada penilaian, hanya perhatian tulus. Sesampainya di kamar yang telah dipersiapkan, Bima membuka pintu, dan anak-anak itu tercengang. Kamar itu hangat, bersih, dan nyaman, dengan 2 tempat tidur empuk, selimut tebal, dan bantal lembut yang tampak mengundang untuk dipeluk. Lampu kamar memberikan cahaya hangat yang menenangkan, berbeda dengan kegelapan dan hujan deras di luar. Arga menatap kamar itu dengan mata membesar, hampir tidak percaya bahwa tempat seperti ini bisa ada di dunia mereka. Nisa yang biasanya takut dan ragu, langsung menghampiri tempat tidur, memeluk bantal hangat, dan menatap kakaknya dengan ekspresi lega. Bima menunduk, menatap anak-anak itu dengan lembut dan berkata, "Kalian bisa tidur nyenyak malam ini, tidak ada yang akan mengganggu kalian." Kata-kata sederhana itu membawa rasa aman yang besar. Arga dan Nisa saling bertukar pandang, kemudian menunduk, merasa lega sekaligus terharu. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka tahu bahwa mereka bisa tidur hangat tanpa takut hujan, dingin, atau kesepian yang menyiksa. Bima menyalakan sedikit lampu malam di sekitar meja, memastikan cahaya lembut tetap ada agar mereka tidak merasa gelap dan takut. Ia juga menyiapkan segelas air hangat di dekat tempat tidur, menegaskan bahwa mereka diperhatikan hingga detail kecil. Arga menunduk dan menatap adiknya, yang kini mulai tersenyum tipis karena rasa nyaman yang baru saja dirasakannya. Nisa memeluk selimut tebal, merasa hangat dari tubuhnya sendiri dan dari kehadiran kakaknya di sampingnya. Selama beberapa menit, mereka hanya seduduk di tempat tidur, menenangkan diri setelah hari yang panjang dan berat. Bima berdiri di dekat pintu, memperhatikan mereka dengan hati hangat, menyadari bahwa malam ini bukan sekedar kenyamanan fisik, tetapi juga tentang membangun rasa percaya. Arga dan Nisa perlahan mulai merasa aman, belajar bahwa ada orang yang sungguh peduli pada mereka. Hujan di luar tetap deras, tapi di dalam kamar itu terasa damai dan hangat. Anak-anak itu memejamkan mata perlahan, saling tertempel untuk menjaga rasa aman, sementara Bima meninggalkan ruangan dengan senyum tipis, yakin bahwa malam ini adalah awal baru dalam hidup mereka. Malam yang sebelumnya hanya gelap dan menakutkan, kini menjadi malam pertama mereka merasakan ketenangan dan perlindungan. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai jendela kamar, menimbulkan cahaya hangat yang lembut di wajah Arga dan Nisa. Suara burung berkicau di halaman rumah Bima menambah kesan damai dan berbeda dari riuhnya hujan semalam. Anak-anak itu membuka mata perlahan, merasakan kenyamanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tempat tidur empuk dan selimut hangat membuat tubuh mereka merasa nyaman, dan rasa dingin yang biasanya menyelimuti pagi mereka kini hilang begitu saja. Arga menoleh ke adiknya, tersenyum tipis melihat Nisa yang masih setengah terlelap, namun wajahnya terlihat lebih tenang. Tidak ada gemetar karena dingin, tidak ada rasa takut karena hujan atau jalanan yang licin, hanya kehangatan yang menyelimuti mereka. Nisa mengerjapkan matanya beberapa kali, menatap kakaknya, lalu menatap sekeliling kamar yang bersih dan rapi. Ia perlahan menyadari bahwa mereka berada di tempat yang aman, jauh dari dunia keras yang selalu menekan mereka. Bima muncul dari dapur, membawa sarapan hangat berupa roti panggang, susu, dan telur rebus. Aroma makanan yang baru dimasak menyebar ke seluruh ruangan, membuat perut mereka yang semalam kelaparan mulai terasa nyaman. "Selamat pagi," kata Bima lembut. Senyumannya menenangkan. "Makan dulu ya, biar kuat untuk hari ini." Arga dan Nisa menatapnya, sedikit canggung tapi penuh rasa syukur. Mereka duduk di meja makan, perlahan mulai mengambil makanan dengan tangan yang masih basah dan dingin. Tapi kali ini rasa lapar mereka terpenuhi dengan makanan yang hangat dan cukup. Selama sarapan, Arga mulai menceritakan sedikit tentang apa yang mereka inginkan dan impikan, tentang sekolah yang ingin ia lanjutkan, tentang pakaian yang layak, dan tentang Nisa yang selalu ingin memiliki sepatu baru yang tidak robek. Nisa sesekali menyesum malu, menatap kakaknya saat berbicara, dan Bima mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka membawa rasa haru sekaligus harapan baru. Anak-anak itu mulai merasakan bahwa dunia bisa berbeda, bahwa ada orang yang sungguh-sungguh peduli pada mereka.
Hujan semalam tampaknya telah menjadi bagian dari masa lalu mereka. Sekarang, pagi yang cerah dan hangat membuat mereka merasa ringan, bebas dari rasa takut yang selama ini menghantui. Arga menatap jendela, melihat cahaya matahari yang memantul di halaman basah, dan ia tersenyum. Nisa menempel di kakaknya, merasakan kehangatan dan rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya. Bima duduk bersama mereka, sesekali berbicara ringan untuk membuat mereka nyaman. Ia tahu, malam dan pagi ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup Arga dan Nisa. Tidak hanya kenyamanan fisik, tapi juga rasa aman, kepercayaan, dan harapan. Anak-anak itu mulai belajar bahwa hidup bisa lebih baik dari yang mereka bayangkan, dan bahwa ada orang yang mau menolong tanpa syarat. Setelah sarapan hangat, Bima menatap Arga dan Nisa dengan senyum lembut, lalu berkata, "Hari ini aku ingin kalian melihat lingkungan sekitar. Ada banyak hal yang bisa kalian pelajari dan alami." Anak-anak itu saling bertukar pandang. Mata mereka berbinar-binar antara rasa penasaran dan sedikit gugup. Mereka belum pernah keluar dari dunia sempit tempat mereka tinggal, apalagi melihat rumah besar dan halaman luas seperti rumah Bima. Perasaan takut bercampur kagum, tapi kehangatan yang mereka rasakan semalam membuat mereka perlahan percaya. Bima memimpin mereka keluar rumah. Matahari pagi menyinari halaman yang luas dan rapi, dengan rumput hijau yang masih basah oleh embun dan sisa hujan semalam. Arga menatap sekeliling dengan hati-hati, mengamati setiap detail, sementara Nisa menempel pada kakaknya, menatap bunga-bunga kecil dan pepohonan yang indah. Suasana yang berbeda dari jalanan sempit dan kotor di mana mereka biasa tinggal, membuat mereka terpesona. Bahkan suara burung yang berkicau terdengar lebih merdu karena ketenangan lingkungan ini. Bima mengajak mereka berjalan perlahan di halaman, menjelaskan dengan sabar tentang beberapa tanaman dan pohon, tentang cara merawatnya dan pentingnya menjaga lingkungan. Arga mendengarkan dengan seksama, sesekali menanyakan sesuatu dengan rasa ingin tahu yang belum pernah muncul sebelumnya. Nisa mengikuti dengan langkah kecilnya, sesekali menunjuk bunga atau daun yang menarik perhatiannya. Rasa penasaran dan kegembiraan perlahan menggantikan rasa takut dan cemas yang selalu menghantui mereka. Bima berhenti di tepi kolam kecil di halaman, di mana airnya jernih dan ikan-ikan kecil berenang. "Lihat Arga, Nisa, dunia ini bisa indah jika kita merawatnya," kata Bima lembut. Arga mengangguk pelan, menatap kolam dengan mata yang mulai memancarkan harapan. Nisa tersenyum tipis, mengangkat tangan kecilnya seolah ingin menyentuh air, tapi tetap menjaga jarak. Bima menunggu, tidak terburu-buru membiarkan mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang penuh ketenangan dan keamanan. Selama perjalanan singkat itu di halaman, Bima menekankan satu hal penting. Dunia bisa baik jika ada orang yang peduli. Anak-anak itu mulai menyadari, meskipun mereka sering menghadapi kesulitan dan ketidakadilan, ada harapan dan kebaikan yang bisa ditemukan. Rasa takut dan was-was yang lama menghantui mereka mulai terkikis oleh kenyamanan, keamanan, dan perhatian yang tulus dari Bima. Arga dan Nisa berjalan lebih percaya diri, mulai melepaskan sebagian ketakutan mereka terhadap dunia luar. Mereka melihat kehidupan dari perspektif baru, tidak selalu kejam, tidak selalu menakutkan, tetapi bisa hangat dan indah. Bagi mereka, pagi itu bukan sekedar melihat halaman rumah besar, tapi simbol harapan baru. Setiap langkah di rumput basah adalah langkah menuju rasa aman dan masa depan yang lebih baik. Saat matahari mulai naik lebih tinggi, Bima memandang Arga dan Nisa dengan serius, namun penuh kelembutan. Ia menepuk bahu Arga pelan, lalu berkata, "Aku ingin kalian tahu, aku bisa membantu kalian lebih dari sekadar makanan dan tempat tidur hangat. Aku ingin kalian punya kesempatan untuk hidup lebih baik, tanpa harus takut atau kelaparan lagi." Arga menatap kakaknya, matanya berbinar karena tidak mengerti sepenuhnya apa maksud Bima. Nisa menempel lebih erat, rasa penasaran bercampur gugup. Bima melangkah ke mobil, membuka bagasi, dan mulai mengeluarkan beberapa kotak besar. Anak-anak itu menatap dengan mata terbelalak. Kotak-kotak itu berisi pakaian baru, sepatu yang layak, tas sekolah, buku, dan mainan sederhana yang tampak biasa bagi orang lain, tapi bagi mereka adalah harta tak ternilai. "Ini untuk kalian, pakaian yang hangat, sepatu yang nyaman, buku-buku untuk belajar, dan mainan, supaya kalian bisa bahagia seperti anak-anak lain." Suasana hati Arga dan Nisa langsung berubah, campuran antara tak percaya, kagum, dan haru.
Arga mendekati kotak pertama dan perlahan membuka pakaian baru, menyentuh kain yang lembut dengan hati-hati. Nisa menatap sepatu baru yang berwarna cerah, matanya mulai berkaca-kaca. Mereka belum pernah merasakan perhatian sebesar ini, bahkan hanya dari satu orang dewasa yang tulus peduli. Arga menatap Bima, suara gemetar karena haru. "Ini semua untuk kami." Bima hanya tersenyum hangat, menepuk kepala Nisa dan berkata, "Iya, ini untuk kalian. Aku ingin kalian punya masa depan yang lebih baik." Tidak hanya itu, Bima juga menyiapkan tabungan khusus untuk pendidikan mereka, agar Arga bisa kembali sekolah dan Nisa memiliki kesempatan belajar yang layak. Ia menjelaskan bahwa ini bukan bantuan sementara, tetapi investasi untuk masa depan mereka. Anak-anak itu terdiam, tidak mampu berkata apa-apa, hanya menatap Bima dengan mata berkaca-kaca, perlahan merasakan harapan yang sebelumnya terasa mustahil. Hujan semalam, jalanan basah dan malam yang dingin terasa seperti kenangan yang jauh kini. Anak-anak itu baru saja menyadari bahwa dunia tidak selalu kejam. Ada orang yang mau memberikan tanpa pamrih. Arga memeluk Nisa erat. Keduanya mulai menangis pelan, bukan karena sedih, tetapi karena rasa lega dan bahagia yang luar biasa. Bima berdiri di depan mereka, menyaksikan momen itu dengan hati penuh haru, mengetahui bahwa satu tindakan sederhana bisa mengubah hidup dua anak yatim itu selamanya. Momen itu menjadi titik balik. Arga dan Nisa tidak lagi merasa sendiri atau takut. Mereka mulai percaya bahwa masa depan bisa berbeda, bahwa ada orang yang sungguh-sungguh peduli. Kejutan dari Bima bukan hanya materi, tapi juga harapan, rasa aman, dan keyakinan bahwa hidup bisa lebih baik dari yang mereka bayangkan. Arga memeluk Nisa lebih erat, menatap Bima dengan mata berkaca-kaca, campuran rasa terharu, kagum, dan lega. Ia masih tidak percaya bahwa seorang dewasa mau memperhatikan mereka sedemikian tulus, memberikan sesuatu yang begitu besar dan bermakna. Nisa, yang biasanya pemalu dan takut pada orang baru, kini menatap Bima dengan senyum tipis, mata berkaca-kaca, lalu memeluk kakaknya dengan lebih kuat. Mereka berdua menangis pelan, tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa aman dan bahagia yang baru mereka rasakan. Bima tersenyum hangat, menunduk sedikit untuk berada sejajar dengan kedua anak itu. Ia menepuk kepala Arga, lalu Nisa, sambil berkata lembut, "Kalian pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Aku ingin kalian tahu, dunia bisa penuh kebaikan, meski kalian sering merasakannya sulit." Kata-kata itu sederhana, namun penuh makna. Mereka mulai menyadari bahwa semua kesulitan dan ketakutan yang mereka alami selama ini tidak lagi menentukan masa depan mereka. Ada orang yang mau berdiri di sisi mereka, memberi perlindungan dan harapan. Arga menatap baju baru yang tergantung di kursi, sepatu yang masih berkilau, dan tas sekolah yang penuh buku. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa dihargai, diperhatikan, dan dipercaya. Nisa menatap mainan sederhana di tangannya, lalu menatap kakaknya, lalu Bima. Ia tidak bisa menahan senyum bahagia yang mengembang di wajahnya, dan sedikit tawa kecil terdengar di antara air mata mereka. Suasana hati mereka yang semula tegang dan cemas berubah menjadi hangat, penuh harapan. Bima kemudian duduk dekat mereka, membiarkan Arga dan Nisa mencerna semua yang baru mereka terima. Ia tidak tergesa-gesa, membiarkan mereka merasakan dampak dari kebaikan itu. Anak-anak itu mulai berbicara, menceritakan rasa lapar dan dingin yang mereka alami, malam-malam tanpa tempat tidur yang hangat, dan ketakutan yang selalu menghantui mereka. Tapi kali ini mereka berbicara dengan rasa lega, karena mereka tahu ada seseorang yang sungguh-sungguh mendengar dan peduli. Hujan semalam dan jalanan licin terasa jauh di belakang mereka. Anak-anak itu kini berada dalam lingkungan yang aman, hangat, dan penuh perhatian. Bima menyaksikan mereka, hatinya hangat dan terharu. Ia tahu momen ini tidak hanya memberi mereka pakaian, makanan, dan tempat tidur, tetapi juga keyakinan bahwa hidup bisa lebih baik. Rasa takut, kesepian, dan keputusasaan yang selama ini mereka rasakan perlahan digantikan oleh rasa percaya dan harapan baru. Malam itu, setelah semua kesibukan dan keajaiban hari itu, Arga dan Nisa duduk di tempat tidur mereka yang hangat, saling menatap dengan mata yang masih berkaca-kaca. Rasa lelah setelah hujan, perjalanan, dan emosi yang membuncah selama hari itu terasa ringan karena kehangatan baru yang mengisi hati mereka.
Mereka perlahan menenangkan diri, menyadari bahwa hidup mereka mulai berubah, bahwa ketakutan, kelaparan, dan kesepian yang selama ini menghantui, kini tergantikan oleh rasa aman dan perhatian yang tulus. Arga memeluk adiknya dengan erat, merasakan kenyamanan dari kehadiran Nisa di sampingnya. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, mulai dari hujan deras di jalanan, rasa lapar yang menyesakan, hingga perhatian Bima yang begitu mengejutkan. Semua itu terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Nisa menatap kakaknya, lalu menatap Bima yang berdiri di pintu, tersenyum hangat. Dalam hati kecil mereka mulai percaya bahwa dunia tidak selalu kejam. Ada orang baik yang mau berdiri di sisi mereka, memberi perlindungan, dan menunjukkan bahwa hidup bisa lebih indah dari yang mereka bayangkan. Bima menutup lampu kamar perlahan, memastikan cahaya malam lembut masih menyala di samping tempat tidur mereka. Ia duduk sejenak di kursi dekat pintu, menatap kedua anak itu yang mulai terlelap. Ada senyum tipis di wajahnya, perasaan hangat dan damai yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia tahu, apa yang dilakukan hari ini bukan sekadar memberi pakaian, makanan, dan tempat tidur hangat. Itu adalah perubahan hidup, sebuah awal baru bagi Arga dan Nisa. Ia berhasil menanamkan rasa aman, harapan, dan kepercayaan yang sebelumnya hilang dari dunia mereka. Hujan semalam dan dingin yang menembus tubuh mereka seolah menjadi kenangan yang jauh. Malam itu, dalam keheningan, Arga dan Nisa tidur dengan damai. Selimut hangat menutupi tubuh mereka. Hati mereka terisi oleh rasa aman dan kasih sayang yang baru. Bagi mereka, Bima bukan hanya seorang penyelamat sesaat, tetapi sosok yang mengubah hidup mereka, membuka pintu harapan yang sebelumnya tertutup rapat. Bima berdiri perlahan, menatap dua anak itu untuk terakhir kali malam itu. Ia tahu, tugasnya belum selesai, tapi malam ini adalah awal. Ia meninggalkan kamar dengan hati hangat, menyadari bahwa satu tindakan kecil dapat mengubah hidup dua anak yatim selamanya. Senyum mereka, air mata bahagia mereka, dan kepercayaan yang tumbuh dalam diri mereka menjadi hadiah yang tak ternilai bagi Bima. Di luar jendela, hujan telah reda, dan bulan muncul di langit malam yang bersih. Dunia yang keras dan dingin terasa jauh, digantikan oleh harapan, kehangatan, dan kasih sayang. Arga dan Nisa yang semalam berdiri kedinginan di hujan, kini tidur dengan damai, membawa mimpi baru, rasa aman dan keyakinan bahwa hidup bisa lebih baik. Dan malam itu, dunia mereka mulai berubah selamanya.